Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanessa Kamila. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester 7. Pertama-tama saya akan memaparkan tentang perangkat pembelajaran atau ya bisa disebut juga dengan RPP. RPP di sini saya buat bertujuan untuk kelas 8 semester ganjil dengan materi pokok teks eksposisi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit. Poin pertama ada kompetensi inti. Di kompetensi ini ada kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Di kompetensi 1 dan 2 ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kompetensi inti yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, kompetensi inti yang keempat, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyajikan secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di tabel pertama, di kompetensi dasarnya, 3.6 menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Selanjutnya, indikator pencapaiannya ada 3.6.1 mengidentifikasi isi dan struktur teks eksposisi. Selanjutnya ada 3.6 dan titik 2 menunjukkan isi dan struktur teks eksposisi. Selanjutnya ada 3.6.3 menganalisis isi dan struktur teks eksposisi. Di tabel kedua ada kompetensi dasar 4.6 yaitu tentang menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah, populer, contohnya lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keagamaan budaya dan lain sebagainya. Secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaannya. Di poin selanjutnya ada indikator pencapaiannya yaitu 4.6.1 menentukan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. 4.6.2 merancang kerangka teks eksposisi berdasarkan gagasan dan pendapat dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Selanjutnya ada 4.6.3 mengembangkan kerangka teks eksposisi dalam teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Baik, di poin selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di poin pertama, peserta didik melalui pembelajaran problem-based learning dapat mengidentifikasi, menunjukkan, dan menganalisis isi serta struktur teks eksposisi. Selanjutnya, dapat menentukan gagasan pendapat dalam teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Selanjutnya, dapat merancang kerangka teks eksposisi berdasarkan gagasan dan pendapat dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Selanjutnya lagi, dapat mengembangkan kerangka teks eksposisi ke dalam teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan dengan tepat serta penuh tanggung jawab. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya ini dipecah menjadi 3. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan selanjutnya kegiatan penutup.
Materi pembelajarannya tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, sumber teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, unsur-unsur teks eksposisi, pola pengembangan teks eksposisi, dan struktur teks eksposisi. Dan ada juga kaidah teks eksposisi. Pendekatan yang digunakan dalam metode pembelajaran kali ini yaitu pendekatan scientific. Untuk model pembelajarannya, discovery learning, project-based learning untuk penugasan. Selanjutnya, kami menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Untuk media yang digunakan, ada grup WhatsApp. Untuk alatnya ada handphone dan aplikasi Zoom Meeting. Sumber belajarnya dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 8, edisi revisi 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber belajar yang selanjutnya ada modul Bahasa Indonesia kelas 8. Oke, baik. Selanjutnya, izin share screen mengenai materi pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama untuk memohon keberlangsungan pembelajaran ini supaya berjalan dengan baik, lancar, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipimpin oleh KM di kelas. Silakan untuk Dwi. Oke, baik. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu izin absen dulu ya, supaya Ibu mudah ingat lagi nih nama teman-teman dan Ibu mudah hafalnya juga gitu ya. Agnia hadir. Oke. Anik hadir. Dwi hadir. Desi hadir. Elita hadir. Oke, untuk itu hadir semua ya. Oke, gimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, kalau memang sehat semua, semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, baik, dan bisa berprosesnya lebih baik gitu ya. Sebentar. Oke, mari kita lanjut simak materi yang akan dipaparkan pada pembelajaran kali ini. Ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami. Bentuk teks eksposisi ini, terutama di dalam media massa, dapat berupa esai, tajuk rencana, editorial, ataupun tanggapan kritis. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik atau paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan dengan non-fiksi. Bentar ya. Oke. Tujuan dari teks eksposisi ini tuh apa sih? Kita simak lagi ya. Untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri dari teks eksposisi ini? Ciri-cirinya yaitu singkat dan padat. Oke, bentuknya dibuat sesingkat mungkin dan sepadat mungkin agar teman-teman semua nggak bingung ya apa itu teks eksposisi. Selanjutnya, gaya informasi yang mengajak. Oke, selanjutnya lagi penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Baku di sini dalam artian jelas gitu ya. Selanjutnya menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Selanjutnya lagi tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Teks eksposisi bersifat objektif
dan netral. Penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Jadi, maksudnya penjelasan yang dibuat dalam teks eksposisi itu jelas gitu ya. Selanjutnya, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Selanjutnya lagi, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini dipecah menjadi empat. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pernyataan umum atau tesis, yang ketiga ada argumentasi atau alasan, yang keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan atau simpulan juga ya. Kita simak lagi. Apa itu judul? Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Yang kedua, ada pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Selanjutnya ada argumen atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Yang keempat, ada penegasan ulang atau kesimpulan. Penegasan ulang tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyai pengulangan opini gitu ya. Jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi ini ada banyak. Ada eksposisi defini, ada eksposisi laporan, ada eksposisi proses, ada eksposisi perbandingan, ada eksposisi ilustrasi, ada eksposisi pertentangan, macam-macam. Unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Unsur-unsurnya ini ada menentukan topik yang akan disajikan. Ada juga menentukan tujuan eksposisi. Ada juga memilih data yang sesuai dengan tema. Ada juga menentukan kerangka-kerangka sebelum pembuatan kerangka eksposisinya. Ada lagi untuk pembahasan dengan mengembangkan kerangka-kerangka setelah kerangkanya tersusun. Ada juga membuat simpulan sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah kerangka teks eksposisinya. Unsur kebahasan eksposisi itu ada apa? Ada pronomina, ada nomina dan verba, ada juga konjungsi. Pronomina atau kata ganti ini adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina juga dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Kalau persona itu seperti kata ganti orang, aku, ku, si, dia. Kalau untuk pronomina non persona, yaitu kata ganti bukan orang seperti sana, sini, situ. Oke, selanjutnya ada nomina dan verba. Kalau nomina itu kata benda, kalau verba itu kata kerja. Contoh dari kata benda itu apa? Meja, rumah, kursi, pisau. Sedangkan contoh dari kata kerja itu seperti kalimat-kalimat yang bersifatnya sebagai predikat gitu. Kalau untuk konjungsi, konjungsi itu kata penghubung. Contohnya kemudian lebih lanjut, kenyataannya, kata-kata yang menghubungkan dari kata satu ke kata selanjutnya. Baik, akan dipaparkan juga contoh eksposisi beserta dengan strukturnya. Nah, berikut ada contoh pembuatan video teks eksposisi dengan mengembang-kembangkan uh, struktur teks eksposisinya, teks kebahasaannya, dan lain sebagainya. Teks eksposisi ini menceritakan tentang lebah.
manfaat lubangnya seperti apa, tesisnya ada, argumennya ada. Bisa disimak ya, teman-teman semua. Teks eksposisinya dibuat sesingkat mungkin, sepadat mungkin, dan sejelas mungkin, gitu ya. Bisa teman-teman lihat ya. Mungkin nanti, oke, sekian dan terima kasih. Apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau sudah tidak ada, apakah anak-anak semua ingin berdiskusi dengan Ibu? Apa yang belum dipahami dari materi teks eksposisi ini, atau anak-anak udah paham semua? Kalau anak-anak udah paham, tugas dari Ibu selanjutnya, kita akan membuat sebuah kelompok, beberapa kelompok, untuk membuat satu buah tugas membuat teks eksposisi. Boleh teks eksposisinya membuat PowerPoint, boleh untuk teman-teman semua membuat video seperti yang Ibu contohkan tadi. Boleh teman-teman dipilih, boleh bisa dari keduanya itu ya. Setelah teman-teman selesai menyelesaikan tugas teks eksposisi ini, Ibu juga minta teman-teman untuk meresum apa saja yang materi yang teman-teman dapat di pertemuan kali ini. Mungkin sekian presentasi yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.